Shalom. Shalom. Ya, shalom Pastor Surbakti dan tim dan rekan-rekan dari GPM yang hadir. Tuhan Yesus memberkati, dari GEPAS juga ya, Tuhan berkati. Ya, sambil menunggu slide share screen-nya akan ditampilkan oleh Pak Surbakti, kita bersatu dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang kepadamu melalui webinar The Power of Love, agar kami bisa belajar bagaimana kami melakukan kebenaran firman Tuhan, agar rencana Tuhan terrealisasi dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Bapak, terima kasih bila kebenaran firman-Mu pada hari ini kelanjutan dari pelajaran-pelajaran webinar sebelumnya. Kami akan masuk bagaimana agar kami dapat bertahan dan juga dapat berdampak di tengah krisis kehidupan yang ada di dalam kehidupan kami maupun ada di dunia ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema webinar kita malam hari ini, mampu bertahan dan berdampak di tengah krisis. Ini kelanjutan dari tema-tema sebelumnya, khususnya yang saya mau berikan tekanan itu adalah sebagai ahli waris. Kita sudah dibekali oleh Tuhan, ya, jika saudara hadir pada saat itu atau melihat YouTube-nya, bahwa ada 3 yang dibekali oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu Tuhan memberikan kepada kita kemuliaan, karena kita sudah ditebus, sudah dibenarkan, dilayakkan. Tuhan memberikan kemuliaan karena manusia yang jatuh dalam dosa itu sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan kemuliaan itu kembali. Itu tercatat di dalam Yohanes 17 ayat 22. Yang kedua, dia memberikan kepada kita damai sejahtera yang dia bekali ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia sehingga kita mampu berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga yang dibekali itu adalah Roh Kudus sebagai meterai dan penolong dalam hidup kita. Namun di dalam realita ini kan kita masih hidup di dalam dunia, berjalan berdasarkan kenyataan. Banyak firman-firman Tuhan disampaikan atau pengajaran mengarah kepada doktrin-doktrin atau teologi-teologi mengenai hal-hal yang kehidupan, the second coming, akhir zaman, atau khotbah-khotbah yang menyatakan sesuatu hal yang akan kita hadapi. Nah, di dalam webinar kita berbicara sebagai seorang anak Tuhan atau ahli waris, bagaimana menjalani secara real di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mampukah kita bertahan ya di dalam krisis yang sedang dijalani atau kita jalani, baik dalam hidup pribadi maupun komunitas, gereja atau bangsa dan negara kita, ya, dalam COVID-19, dan apakah kita tetap bisa dapat berdampak di tengah krisis tersebut. Ini hal yang sangat penting sekali, karena ini adalah realita kehidupan. Ya, kita nggak bisa berandai-andai, kita nggak bisa mengiming-iming, tetapi kita tidak mampu bertahan dan tidak bisa berdampak. Kita mengingatkan kembali bahwa bahan-bahan ini adalah bahan yang tidak perlu lagi dipertanyakan apakah kita hidup atau dipimpin oleh roh, karena ini adalah basic atau kita katakanlah perilaku di dalam hidup dan dipimpin oleh roh, ya. Jadi bukan bicara tentang kepribadian kita seakan-akan kita sanggup sendiri, tidak, tetapi bagaimana dengan hidup dan dipimpin oleh roh kita mampu, ya, merealisasikan atau bertindak agar kita bisa bertahan dan juga bisa berdampak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang nggak bisa kita lupakan, pernyataan dari Tuhan kepada orang pengikutnya atau anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah garam dan terang dunia ini. Nah, ternyata garam itu kan bisa tawar, ya, kalau saudara baca itu dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14 dan 16, ya, dan kita juga adalah terang. Nah, terang itu bisa dibawa gantang, padahal Tuhan mau itu di kaki Dian. Jadi sekalipun kita menjadi garam dan terang, tapi realitanya garam itu bisa tawar, ya, terus terang itu bisa redup bahkan mati. Nah, kita lihat slide selanjutnya, silakan Pastor. Ya, krisis ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang nggak boleh diabaikan, karena setiap zaman ada krisisnya masing-masing.
Dan ini juga sudah dipesankan bukan hanya oleh Yesus kepada para muridnya tentang kondisi akhir zaman, gitu ya. Baik dikatakan seperti zaman Nabi Nuh, seperti Sodom dan Gomora atau yang lainnya, tapi surat daripada Rasul Paulus kepada muridnya Timotius ini sangat menjelaskan dengan gamblang. Gamblang itu artinya langsung mencerminkan kondisi-kondisi yang akan timbul. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, saya hanya baca ringkasan intinya saja, saudara bisa baca ya, supaya kita bisa mengantisipasi secara dini perihal kesukaran atau krisis yang akan terjadi. Dikatakan di situ bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kesukaran ini setiap masa akan semakin meninggi. Baik itu oleh karena keadaan alam maupun keadaan ekonomi. Di Indonesia sendiri perekonomian itu akan naik tajam sekali. Baik itu kenaikan BBM ya dan lain sebagainya. Sehingga kalau saudara dan saya tidak mampu menghadapi ini dan tidak bisa berdampak akan mengalami kesulitan. Nah, apa akibatnya kalau saudara dan saya di dalam masa krisis ini tidak bisa bertahan dan berdampak? Dikatakan ayat 2 dan seterusnya, manusia itu akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, jadi akan ada terjadi dalam hidup orang Kristen tuh jadi egois, gitu ya, dan menjadi hamba uang. Artinya segala sesuatu itu yang penting uang. Nah, lebih parahnya lagi di sini digambarkan adalah bahwa manusia itu jadi sombong, ya, suka berdusta, memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak peduli agama, tidak tahu berterima kasih. Nah, yang sangat menarik kalau saudara baca seterusnya sampai ayat yang kelima dan ayat 4 khususnya dan kelima, realitanya mereka beribadah seperti biasa. Misalnya seperti kita ini, kita bisa ikut Zoom, kita bisa datang ke gereja kita bisa datang ke FA barangkali, ke Komsel, kegiatan WA group. Secara lahiriah memang mereka beribadah gitu. Wah, nampaknya tidak ada masalah gitu kan. Tetapi realitanya, kenyataannya mereka adalah orang-orang yang juga digambarkan ini. Artinya mereka yang secara lahiriah beribadah, ikut Zoom dan lain-lain, membaca Alkitab, tetapi mereka ini orang-orang yang orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, nggak mau peduli orang lain. Banyak teori alasan untuk dibuat itu, jadi hamba uang juga, tidak tahu berterima kasih, berontak. Nah, saudara bisa bayangkan, ya, untung tertolong dalam dunia Zoom misalnya di dunia online, sehingga benturan-benturan itu sangat kecil karena memang hanya ketemu di Zoom gitu ya, di WA grup, nggak suka ini keluar pergi ke sana gitu ya. Tapi kalau ketemu di onsite dalam realita, wah itu benturannya pasti sangat mengerikan. Ya, pasti sangat mengerikan. Padahal mereka itu orang Kristen loh. Jadi ini yang perlu kita ketahui gitu ya. Jangan sampai kita seperti ini. Nah, ini antisipasi secara dini ini penting. Jadi kita jangan merasa bangga atau melihat orang lain, wah aktif sekali, ya ibadah, baca Alkitab, suka begini. Tunggu dulu gitu. Apakah manusianya itu mengalami perubahan atau tidak? Apalagi terdampak oleh karena krisis. Karena gini, krisis yang terjadi pertama kali bisa karena krisis, kita katakanlah masalah ekonomi dunia, barangkali kenaikan, baru ada lagi krisis konflik rumah tangga, hubungan suami istri dan lain. Tapi ujung-ujungnya itu pasti akan berdampak masalah keuangan. Itu jamin. Kalau karena Anda mengalami krisis karena sakit penyakit, pasti juga ujung-ujungnya juga akan masalahnya keuangan. Karena uang habis, jual ini, jual itu. Hampir selalu ujung-ujungnya itu duit gitu ya. Krisisnya pasti krisis ekonomi. Nah, ini membuat makin tajam. Sekaya-kayanya seseorang pun kalau terjadi terus krisis, dia lama-lama akan bangkrut atau habis hartanya. Apakah karena perceraian, ganti ya harus ada gonogini dan pokoknya aneh lah gitu. Ujungnya pasti duit. Makanya Tuhan bilang Tuhan itu nggak pernah dibandingkan dengan yang lain kecuali oleh mamon, gitu ya. Jadi nggak boleh kita mengabdi kepada Tuhan dan mamon. Nah, ini diantisipasi. Mampu nggak kita bertahan dalam situasi seperti ini dan tetap berdampak? Mampu nggak kita tetap menjadi garam dan menjadi terang? Itu sangat penting, sangat-sangat penting saya bilang. Itu sebabnya ketika Pak Surbakti bilang, Pak Dokter kita webinar, oke, saya akan memaparkan sesuatu hal yang sangat penting, bukan hanya pada saat orang yang hadir, yang tidak hadir pun, atau ketika ini dijadikan YouTube, itu menjadi berita yang sangat penting kelak ke depan, ya, karena tidak semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu disampaikan secara real. Silakan Pastor, slide selanjutnya. Nah, setelah kita antisipasi, ternyata Rasul Paulus mengatakan begini, ini penting sekali, ya karena Rasul Paulus mengalami krisis-krisis itu.
baik dalam dirinya pribadi, dalam jemaat yang dia layani, baik terhadap bangsa yang dia layani, bahwa itu bangsa Israel maupun itu di luar bangsa Israel gitu ya. Itu dia hadapi. Makanya dia berkata dalam Filipi 4 dalam suratnya ayat 12 dan 13, aku tahu apa itu kekurangan. Oh, wow, keren ya. Dan aku tahu itu apa kelimpahan. Oke, jadi dia tahu apa arti itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan. Kalau saudara dan saya tidak tahu apa itu kekurangan dan kelimpahan, nanti akan mengalami kesulitan yang cukup serius. Karena kalau kita biasa hidup dalam kekurangan karena krisis, saudara ingin kaya atau kelimpahan. Tapi setelah saudara mengalami kenyamanan dalam kekayaan kelimpahan, ketika terjadi krisis ekonomi, saudara nggak akan tahu apa itu kekurangan, error juga. Ya, COVID-19 sudah cukup banyak membuat orang gulung tikar, perusahaan juga ya menjadi masalah yang serius. Nah, dikatakan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Wow, saya ingin banget mengetahui seperti ini. Sebagai seorang dokter, saya selalu ingin mengeksplor. Ya, artinya ada apa ini? Bagaimana kalau saya menghadapi pasien dengan kondisi seperti ini? Apa jalan keluarnya? Kapan saya harus merujuknya kepada ahli yang tepat dan sebagainya? Ini penting sekali untuk bisa membantu pasien. Nah, dalam kerohanian juga untuk membantu umat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Nah, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam segala hal kekurangan. Ayat 13 ini penting. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, timbul pertanyaan dari gambar ini saya buat begitu, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini bisa menjadi kata-kata yang hanya motivator, ya, motivasi, tetapi tidak ada realitanya. Ini sangat bahaya, Bapak Ibu. Khotbah-khotbah yang kita katakan banyak, saya katakan khotbah-khotbah munafik, begitu ya. Berbicara tentang suatu kebenaran tetapi tidak mengalami kebenaran hal itu. Bicara tentang garam tapi tidak menggarami, bicara tentang terang tapi tidak menjadi terang. Ini sangat berbahaya. Jadi ketika mau melihat hal ini, kita memang harus melihat surat-suratnya Rasul Paulus, bagaimana dia dapat menanggung ya segala perkara ini dalam masa krisis sehingga dia tetap berdampak. Saudara dan saya tentu ingin juga seperti itu. Karena ini memang webinar, harus kita sampaikan secara detail intinya supaya nanti timbul pertanyaan yang kuat ya, yang tajam gitu ya. Atau juga menjadi selesai ketika kita mendengar oh ternyata seperti itu ya. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Jadi ada 4 ya. Ada 4 langkah yang sangat penting agar saudara dan saya ya mampu bertahan dan mampu berdampak gitu ya di tengah krisis sebagai anak Tuhan. Ya, sebagai orang-orang yang hidup dan dipimpin oleh Roh. Jadi kalau hidup dan dipimpin oleh Roh itu jangan ngambang-ngambang seolah-olah itu alam roh gitu. Ini alam realita gitu ya. Jadi bukan dunia maya, ini dunia realita. Dari buahnya kita akan mengenal. Kita dari buah kita mengenal mampu nggak kita bertahan. Nah, pertama sekali yang harus saudara dan saya pelajari dan diterapkan itu adalah langkah pertama dan sangat wajib ya ini. Tidak ada saya bilang langkah yang lain. Oh, langkah yang lain Pak, kita harus di dalam Tuhan. Anda sudah anak Tuhan, itu sudah ada dibekali 3 hal gitu ya. Sudah dibekali 3 hal, kemuliaan, damai sejahtera, Roh Kudus yang menolong saudara. Jadi sekarang apa yang harus saudara lakukan? Mengucap syukur. Ya. Dalam segala hal, tanpa ada tawar-menawar, tanpa ada pilih-pilih. Dalam segala hal, ya. Kita juga mengarah semua ke situ. Kalau saya ditanya, Pak Dokter, apakah Anda sudah mengucap syukur dalam segala hal? Sudah, karena tidak ada lagi yang membuat saya harus sakit hati atau terpukul, kira-kira begitu. Dan itu harus saya lakukan dengan benar dan baik, ya, karena Roh Kudus akan menolong hal ini. Nah, oke. Kita lihat baik-baik Bapak Ibu, karena ini yang dikehendaki Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau ini yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, saya bilang garis bawahi, ini SOP, ini standar yang sangat penting. Nah, mengapa kita harus mengucap syukur dalam masa krisis atau ya kita lihat slide selanjutnya, dikatakan di sini bahwa ketika ada satu masalah yang menimbulkan hal yang cukup berdampak dalam hidup kita ya sangat serius, tentu hati kita seperti juga hati Raja Daud. Saya pakai wakil ayat ini ya karena saya senang mengetahui ayat-ayat yang mewakili, walaupun saya suka penggal dari ceritanya dari perikop, tetapi dia tetap bisa berdiri sendiri. Yang tidak bisa berdiri sendiri jangan dipenggal. Ya, dipenggal ini untuk mewakili saja. Jadi Raja Daud mengatakan seperti saya juga mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Itu udah pasti. Ya, ada krisis
Krisis rumah tangga, krisis dengan anak, krisis ekonomi, krisis apa saja ini berdampak, gitu ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Itu jelas. Saya tertekan, saya merasa gelisah, gitu ya. Tapi di sini Raja Daud memandu kita, berharaplah kepada Tuhan, ya, berharaplah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin, kan gitu kira begitu. Tapi memang itu, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Tuhanku. Amin. Ini yang sedap, ya, paling sedap kalimat ini, ya. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Berarti harapan itu selalu ada pada Tuhan, penolongku dan Tuhanku. Nah, saya berikan tanda sedikit di sini Ayub ayat ya pasal 2 ayat 9 dan 10, walaupun saya nggak nulis di sini terlambat ya. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Ketika Ayub itu mengalami banyak masalah, anaknya sudah, hartanya habis, lalu sakit penyakit, istrinya nggak kuat lagi. Ya, istrinya langsung berbicara, ayat 9 itu dikatakan itu. Apakah engkau masih bertahan dalam kesalehanmu? Apakah engkau, istilahnya bahasa, apakah engkau tetap mengasihi Tuhan dan taat mau mendengar dia? Kutukilah dia. Tetapi Ayub luar biasa. Ya, dia tegur istrinya dan pernyataan yang sangat penting. Apakah kita hanya bisa menerima yang baik saja dari Tuhan? Apakah kalau terjadi hal yang buruk, berbentuk krisis, apapun penyebabnya, apakah kita tidak mau menerimanya? Wah, luar biasa. Jadi ketika saudara mampu mengucap syukur atau keluar mengucap syukur, pasti hal ini, yaitu saudara bisa menerima apa saja, baik itu yang baik dan yang buruk terjadi. Baik oleh karena kekurangan kita atau kekurangan orang lain, atau terjadi karena alam ini, atau karena politik yang berubah dan sebagainya. Kita harus belajar menerima itu, karena itulah realitanya. Ya, selanjutnya. Mengapa demikian Raja Daud berkata begitu? Karena ketika dia mau coba berlari, gitu ya, kemanapun, dia bilang begini, Tuhan, ya, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Wow, keren. Artinya semua sesuatu yang terjadi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, itu semua dalam pengamatan Tuhan. Maaf Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun langkah kita, pikiran kita, atau apapun yang tidak diamati oleh Tuhan. Dia tahu persis. Di saat kita sedih, terpukul, terluka, terpuruk, dia tahu persis hal itu. Tidak ada satupun. Bahkan dia katakan, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Wow, luar biasa. Bagaimana tidak kita mengucap syukur? Nah, slide selanjutnya, Pastor, karena slide ini hanya kalimat mengantar saja. Bahkan dia berkata, ya, jika aku berkata karena masalahku gundah gulana atau karena masalah ini, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, biarlah aku ini binasa atau apa, dan terang sekelilingku menjadi malam karena masalah ini sangat serius. Luar biasa, tapi Raja Daud berkata, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Haleluya. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Artinya Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, ya, untuk kebaikan kita. Bahkan kalau saudara kutip kembali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 30, dikatakan gini, ya, ia yang tidak menyayangkan anaknya, ya, yang memberikannya kepada kita, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Wow. Ini ungkapan-ungkapan kombinasi antara Paulus dan Daud ini sangat penting. Itulah sebabnya mengapa kita mengucap syukur. Selanjutnya. Nah, ketika kita mengucap syukur itu ada yang terjadi di dalam diri kita yang tadinya kita gundah gulana, ya, tadinya kita merasa sedih, itu hati kita mulai gembira. Amin. Mulai hati kita mulai gembira, gitu ya. Yang tadinya ada rasa sedih, hormon kortisol itu lahir, datang kepada kita, membuat kita merasa tidak berdaya, tidak cerah, lalu endorfin keluar, ya, membuat kita itu bergairah hidup kita. Kita harus membantu diri kita selain Roh Kudus menolong kita. Ini harus ingat baik-baik itu. Karena kalau kita kehilangan kegembiraan, itu sama dengan kehilangan harapan ketika krisis. Wah, bahaya sekali, ya, karena dikatakan semangat yang patah itu membuat segala sesuatu itu menjadi tidak seperti lagi. Ya, kita akan yang kembali lagi tadi, bisa menjadi egois, bisa kalau ada uang kita tidak tahu berterima kasih, merubah karakter kita itu secara total. Orang bahkan tetapi tetap beribadah gitu, tapi orangnya sudah tidak seperti semula. Nah, selanjutnya
Ini pentingnya mengucap syukur. Itu sebabnya dikatakan, ya, karena waktu yang ini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang dalam situasi ini, supaya kamu dapat berdoa. Jadi berdoa itu untuk menyatakan bahwa kita tidak kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Ini langkah pertama yang sangat penting. Dan saudara dan saya harus membangun ini dengan pengetahuan kebenaran firman kita yang semakin serius, dan juga hubungan kita yang semakin intim dengan Tuhan. Ya, jangan pernah kehilangan pengharapan. Apa selanjutnya yang kita lakukan yang kedua supaya kita mampu bertahan dan berdampak? Silakan Pastor. Slide kedua adalah, ya, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dalam kondisi gini jangan, kalau ada uang begini, jangan. Tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi apa yang ada pada kita itu kita cukupkan. Kita atur, sekalipun itu harus mengencangkan ikat pinggang. Kita harus mencukupkan, jangan goyah. Karena ketika saudara dan saya sudah mulai mengalihkan pikiran ini, kalau seandainya ada uang, mau persoalan begi apapun, saya akan menjadi lebih tenang. Saudara akan mengalami kekeliruan di sini. Karena Anda akan menjadi makin pusing, gitu, ya. Tanpa disadari nanti akar kejahatan itu akan datang, itu cinta akan uang, bukan lagi cinta akan Tuhan. Wah, sangat repot Bapak Ibu. Anda nggak akan mampu bertahan dan tidak akan bisa berdampak. Jadi egois tadi, ya, yang kita katakan di dalam 2 Timotius 3 itu, ya, akan mencintai diri sendiri dan jadi hamba uang. Mengapa kita harus mencukupkan? Karena Tuhan sudah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Saya selalu menyatakan kepada diri saya sendiri, saya lebih banyak berbicara kepada diri saya sendiri daripada kepada orang lain. Apalagi di dunia Zoom seperti ini. Saya selalu lebih banyak berkata kepada diri saya, ya, sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan. Ya. Karena ketika kita berbicara kepada diri kita, kita sedang berbicara kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Agar kita bisa mampu. Jangan kamu menjadi hamba uang karena masalah ini. Cukupkan apa yang ada padamu. Karena kamu sudah mengucap syukur, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Oke, saya kunci ini sangat baik, sangat manis. Slide selanjutnya. Nah, kenapa hal ini penting, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus? Karena memang, saya katakan tadi, kalau kita mencintai uang dari masalah itu, ini akan jadi segala kejahatan. Karena kita akan menyimpang semua dari iman, menyiksa diri kita berbagai-bagai duka. Kenapa Tuhan, kenapa begini, kok saya belum begini, saya udah puasa, tapi urusannya uang, kenapa kok nggak bisa? Semuanya menjadi panik. Ucapan syukur tadi berubah menjadi keluhan. Hilang, dus. Gitu, ya. Tapi ketika kita mencukupkan diri, kita akan menjadi aman. Ya, saya selanjutnya. Ya, kita masuk langkah yang ketiga. Setelah itu, ya, setelah yang pertama kita mengucap syukur, kedua, ya, mencukupkan dengan apa yang pada kita karena kita tahu Tuhan nggak meninggalkan kita. Maka kita harus tetap mengandalkan Tuhan dengan tindakan iman. Saya nggak hanya mau bilang mengandalkan Tuhan. Banyak orang katakan dia mengandalkan Tuhan, tetapi tidak ada tindakan imannya. Jadi harus dikombinasi. Saya mengandalkan Tuhan dengan tindakan iman saya. Artinya ada sesuatu yang saya perbuat dengan saya, ya, sebagai alasan saya mengandalkan Tuhan, sehingga ini akan berubah. Karena Tuhan berkata melalui kitab Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Tapi bagaimana supaya ini bisa terjadi? Itu yang penting, Bapak Ibu. Ya, apakah itu kondisi krisis karena sakit penyakit, ekonomi, rumah tangga, ya, COVID-19 dan sebagainya. Kita nggak bisa bilang diberkatilah orang, ya, Pak, itu bahasanya sudah tahu kita, Pak, semuanya. Tapi bagaimana supaya saya benar-benar mengalami hal ini, gitu, ya? Karena realitanya kok nggak terjadi. Ini berarti ada tindakan iman yang harus saya lakukan. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Kenapa tindakan iman ini penting? Karena kalau kita, saudara yang kasih, mengandalkan iman, itu udah cukup. Iman-iman, ya, mengandalkan Tuhan itu berarti Anda beriman kepada Tuhan. Ya, iman adalah dasar segala sesuatu. Bahkan Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, ya, iman itu merupakan suatu yang membuat Anda berkenan kepada Tuhan. Tetapi gitu, jika iman itu tidak ada perbuatannya, iman itu akan mati. Sama seperti tubuh tanpa roh. Rohnya nggak ada, berarti perbuatan, dia tetap mayat, tidak akan ada sama sekali. Bahkan iman itu tidak akan menyelamatkan, tidak akan membawa hasil apapun. Sehingga banyak orang Kristen itu dia punya iman mengandalkan Tuhan, tapi hidupnya bukan makin baik, makin terpuruk. Karena apa?
gitu. Karena tidak diikuti dengan sebuah tindakan terhadap iman yang dia yakini. Kalau mengandalkan Tuhan berarti Anda harus mempercayai kebenaran firman-Nya dan ambil tindakan itu. Nanti Tuhan akan ya menyertai, ya menyatakan bahwa Anda memang sudah benar dan Tuhan tidak akan ya meninggalkan Anda sehingga Anda akan melihat. Jadi dikatakan di sini ayat 24 Yakobus 2, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukan berarti iman nggak perlu, bukan hanya karena iman, tapi perbuatan. Jika saudara dan saya memang mengandalkan Tuhan dalam masa krisis yang saudara hadapi, apa tindakan iman yang sedang saudara lakukan? Itu penting. Misalnya saya ingin mencari damai, Pak, dengan mereka. Pak, dalam kondisi COVID ini, saya akan tetap melakukan usaha, sekalipun dengan modal yang kecil yang bisa saya buat. Tapi saya yakin, Pak, saya akan dilindungi. Dalam kondisi COVID seperti ini, saya akan tetap prokes, Pak. Jadi jangan pakai terlalu ya ayat 91 Mazmur ya, 1000 rebah dan yang lain gitu ya, tapi tidak memiliki hubungan yang intim. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu artinya saudara mengandalkan Tuhan dan juga bertindak gitu. Jadi jangan bilang hubungan intim, saya sudah berdoa, saya sudah baca ayat, ya tetapi tidak terjadi sesuatu dalam hidupmu sehingga engkau tidak menjadi garam dan terang atau tidak semakin bertambah, tetap bayi saja, ya Anda akan gugur. Sehingga saya bilang tidak heran begitu banyaknya ya para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan juga berguguran. Dokter saja gugur masih kita bilang wajar karena kan langsung berhadapan dengan mereka. Lengah sedikit waktu itu membuka, lupa, kena, terus ada komorbid, udah tumbang langsung gitu ya. Karena kalau ada komorbid itu akan sulit. Nah, jika saudara percaya kepada Tuhan, Pak, saya punya masalah nih, krisis nih. Masalah apa? Masalah kesehatan saya berdampak kepada rumah tangga saya dan yang lain sebagainya. Nah, saya tambahkan sedikit. Saudara tahu di dalam Markus 5 itu Tuhan menceritakan sebuah peristiwa yang sangat penting dari ayat 25. Ada seorang wanita pendarahan 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, udah habis hartanya untuk itu. Bukan keadaannya makin baik, makin keadaan buruk. Tetapi ketika dia mendengar Yesus, wah ini dia luar biasa. Mendengar Yesus ada harapan. Sehingga dia akan mengambil tindakan iman. Saya tahu Yesus mampu, saya dengar dia begini. Sehingga saya ngambil keputusan, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Lalu dia bergerak, gitu, ya, mendekati Yesus dan menjamah. Dan dia sembuh, kuasa Tuhan mengalir. Dan Tuhan cari orang-orang seperti ini. Siapa yang menjamah aku? Siapa orang yang mengandalkan saya dan memiliki tindakan seperti ini? Siapa orang yang mau mengucap syukur terhadap persoalannya, kondisinya, gitu ya, dan dia tetap gitu ya mengandalkan saya gitu ya dan mengambil tindakan iman. Siapa dia orangnya? Nah, murid-muridnya bingung siapa? Ya karena murid-muridnya ada orang sekitar situ menjamah Yesus pun nggak terjadi apa-apa karena ya ikut-ikutan gitu saja pada saat itu. Lalu wanita itu datang, saya guru. Nah, lalu Yesus mengatakan, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dan jadilah sembuh. Luar biasa. Dalam keadaan krisis seperti itu dia tetap mampu bertahan dan akhirnya berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Ya kita lihat slide selanjutnya. Yang keempat, yang terakhir ya, ini hanya 4 saja. Ya. Nah, lakukanlah segala pekerjaanmu itu dalam kasih. Artinya tadi saudara sudah mengucap syukur, sudah mencukupkan dengan apa yang ada karena yakin firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan tindakan iman. Sekarang bagaimana cara Anda melakukan pekerjaan berperilaku ini sangat penting. Anda dan saya harus melakukan segala pekerjaan kita itu di dalam kasih. Ya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, jangan berbuat jahat gitu ya. Dalam keadaan begini, ya silakan pastor slide selanjutnya, saudara dan saya harus sabar. Ya. Karena jika Tuhan katanya kita mengasihi Tuhan, ya di dalam Yohanes 4:15, kita akan melakukan perintahnya. Artinya lakukanlah segala sesuatu itu dengan benar. Dengan benar. Karena ayat 21 sampai 23 saya berikan catatan kecil di situ. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita dan menyatakan dirinya kepada kita. Ini janji yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Rasul Paulus walaupun nggak menjadi murid langsung pada Tuhan Yesus, dia sangat mengerti hal ini. Silakan pastor slide selanjutnya, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ya. Rasul Paulus menulis surat yang sangat penting, gitu ya. Bahwa tidak segala sesuatu perbuatan manusia ini baik oleh karena karunia Roh Kudus, ya. Baik itu 1 Korintus 13 ayat 1-3 itu kan ada karunia atau ada kemurahan hati, Anda memberi belum tentu itu karena kasih gitu.
Karena Rasul Paulus bilang mengatakan, jika aku melakukan ini sekalipun aku punya iman sekalipun, tapi tanpa kasih, berarti kan bisa. Ya, tanpa kasih itu bisa dilakukan orang. Karena kalau dia tanpa kasih apa? Nanti kalau ada orang nggak menerima, nggak sesuai, ya dia bisa marah, gitu loh. Ya, dia bisa, kalau dia berhasil dia bisa jadi sombong. Kalau dia misalnya mau melakukan sesuatu, ya dia lihat, oh kok jumlahnya orangnya kok sedikit, gitu ya. Dia merasa mungkin jadi pendeta besar, pembicara besar. Kalau 1-2 orang, gairah dan semangatnya menurun, jadi dipengaruhi oleh yang hadir. Nah, kayak gini-gini bukan itu, ya, mengerjakan dengan kasih. Jadi kasih itu dia lakukan dengan sabar. Mau didengar, mau enggak, mau ya terjadi begini, mau sudah ya orangnya komplain juga, walaupun sudah dilayani, sudah diberikan masih komplain, dia sabar, ya. Dia tetap memberi, walaupun ada ya tidak cemburu, kenapa si Anu begini, si Anu begitu, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, gitu ya. Nah, kalau seandainya ini tetap dilakukan, ya tadi orang bilang, kamu mengucap syukur atas persoalan kamu sudah bagus. Kamu mencukupkan diri kamu dengan apa yang ada padamu sudah sangat baik. Nah, gitu kan bertahap-tahap. Kamu mengandalkan Tuhan dan dengan tindakan iman, oh terlalu baik, ya artinya very good, ya. Nah, tetapi sayang kamu melakukan sesuatu, ya berhubungan dengan orang lain dalam pekerjaanmu, berinteraksi, kamu tidak melakukannya dengan kasih, gitu ya. Kamu bisa juga melakukan hal kejahatan, kamu bisa merugikan orang lain, kamu marah mudah tersinggung, ya dan lain. Nah, ini yang nggak boleh Bapak Ibu. Sehingga kalau kita keempat ini kita melakukan, wah kita bersinar. Kita mampu bertahan dan bercahaya. Ya, terang kita itu terus akhirnya memberikan dampak. Garam itu tidak menjadi tawar, terang itu tidak menjadi pudam. Kalaupun misalnya Bapak Ibu, saudara dan saya, Pak, kelihatannya saya belum seperti ini. Jangan khawatir, buluh yang ya terkulai pun tidak dipatahkan oleh Tuhan. Ya, dan dia menyukai air mata ya yang mengalir agar hidupnya jauh lebih baik. Tuhan, kelihatannya aku tidak seperti ini. Tuhan bilang aku menyukainya, ya. Nah, kalau kita sudah melakukan keempat ini, saya jamin Bapak Ibu, saya berani menjamin kebenaran firman Tuhan akan terjadi seperti ini. Silakan Pastor slide penutup terakhir, ya. Akan terjadi seperti ini. Ya, saudara akan berbicara kepada saudara diri sendiri dan kepada orang lain dalam keadaan krisis, saudara tetap mampu bertahan dan berdampak. Karena saudara akan bilang ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, saudara ganti pohon ara itu apa yang saudara harapkan, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, entah apapun terjadi karena alam dan lain. Kambing domba terhalau, sapi dalam kandang. Terus apa yang terjadi? Ini susah kalau kayak gini. Nah, dia tetap berdampak. Seperti kaki rusa, dia bisa lompat ke sana kemari, dia tetap menjadi terang dan garam. Dan dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu, saya meyakini jika Bapak Ibu melakukan hal ini, hal itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Silakan Pastor, slide terima kasih terakhirnya. Ya, saya ya sampaikan di sini di tengah krisis ya, dan tidak menjadi orang yang egois, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih, ya, tidak menuruti Allah, lebih menuruti hawa nafsu kita. Sehingga akhirnya di dalam 2 Korintus 1 ayat 5 ya, 3 ayat 5 dikatakan jauhilah mereka itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ada orang-orang yang harus kita jauhi kalau kita sudah tahu. Karena mereka adalah orang-orang yang berbahaya, sekalipun mereka adalah anak-anak Tuhan katanya. Tapi sebenarnya mereka sudah lagi tidak sama lagi. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan secara real apa adanya, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau bekali,
kemuliaan, damai sejahtera, dan Roh Kudus. Dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, dalam pasang surut kehidupan yang ada dalam krisis, kami tetap mampu bertahan dan berdampak. Kami tetap menjadi garam dan terang. Walaupun kami ternyata masih belum seperti itu, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini dalam webinar ini, kami ingin belajar lebih baik. Kami ingin menanyakan hal-hal yang mungkin belum kami pahami. Sehingga kebenaran firman-Mu ini tidak menjadi sia-sia ketika kami mendengarnya. Karena ini adalah webinar yang mampu memberikan pencerahan dan kemampuan atau solusi ketika kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus oleh pertolongan Roh Kudus, semua itu terrealisasi dalam kehidupan kami. Terima kasih, karena kami mampu bertahan dan berdampak di tengah krisis yang ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.